Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menguji plagiarisme dengan menggunakan Turnitin. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa sih Turnitin itu. Turnitin adalah suatu program yang digunakan untuk menguji keaslian karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Turnitin sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu Turnitin No Repository dan Turnitin Standard Paper Repository. Jika kita memilih Turnitin No Repository, maka artikel yang kita unggah tidak akan tersimpan di database Turnitin. Sedangkan jika kita memilih Turnitin Standard Paper Repository, maka artikel yang kita unggah akan tersimpan di database Turnitin dan bergabung dengan artikel-artikel milik orang lain di seluruh dunia, mengingat jangkauan Turnitin sendiri sudah mencakup ke seluruh dunia. Sehingga jika kita ingin melakukan uji plagiasi file yang sama yang sudah kita revisi, kemungkinan similarity index atau tingkat kesamaan dengan file yang sudah ada akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menggunakan Turnitin No Repository. Cara yang pertama yaitu ke web Turnitin, yaitu turnitin.com. Lalu ke create account jika belum mempunyai akun. Dan di sini ada 3 pilihan, yaitu student, teaching assistant, dan instructor. Kita pilih yang student. Turnitin sendiri merupakan program yang berbayar untuk mendapatkan class ID dan enrollment key-nya. Tapi di sini saya sudah menyiapkan class ID dan enrollment key-nya. Untuk first name dan last name bisa diisi menggunakan nama kita sendiri atau bebas, boleh menggunakan nama apa saja. Dan emailnya menggunakan email yang belum pernah digunakan untuk mendaftar ke Turnitin ya. Passwordnya bebas. Lalu memilih secret question, bebas juga, terserah. Lalu setelah itu klik I'm not a robot. Setelah itu I agree dan create profile. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa melakukan uji plagiasi. Untuk mengeceknya, kita harus menuju ke bagian class name. Kalau di sini kelas untuk Indonesia. Kalau kita klik saja dan akan masuk ke sini. Ada 2 pilihan, kita bisa memilih salah satunya karena di sini pilihannya no repository semua. Kita klik submit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file yang akan kita uji plagiasinya. Nah, di sini di bagian submit ada 2 jenis, yaitu cut and paste upload dan single file upload. Cut and paste upload digunakan jika teman-teman hanya ingin meng-copy and paste teks yang ingin dicek plagiasinya. Berhubung saya akan menggunakan file yang akan saya upload sendiri, jadi saya memilih single file upload. Untuk submission title, kita gunakan misal tutorial Turnitin dan choose from this computer, lalu pilih file yang akan diuji. Jika sudah berhasil, kita langsung klik upload di sebelah kiri bawah dan ditunggu beberapa saat. Proses ini bisa memakan waktu selama 1-5 menit tergantung dari banyaknya file dan halaman yang akan kita uji plagiasinya. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan di sebelah kiri akan ada beberapa keterangan tentang file yang akan kita
uji plagiasinya seperti halaman, jumlah kata, dan jumlah hurufnya. Jika dirasa sudah cukup, kita pilih konfirmasi. Lalu akan ada keterangan congratulations. Setelah itu, kita klik return to assignment list. Dan kita akan kembali ke halaman ini lagi. Di sini keterangannya processing, jadi kita harus menunggu. Saya akan menunjukkan beberapa jenis dari hasil yang akan kita dapat. Nah, ini di sini akan ada, nanti hasilnya akan beberapa warna, yaitu biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Keterangannya yaitu jika biru berarti file yang kita uji tidak ada plagiasinya dari jurnal ataupun dari web manapun. Jika hijau ada satu kata atau 24% dari file kita yang plagiasi. Jika kuning 25-49%, jika oranye 50-74%, dan jika merah 75-100% file kita merupakan hasil dari plagiasi. Untuk batas maksimal yang disarankan kadang itu bisa sampai 30%-an, dan itu sih tergantung dari jurnal atau skripsi atau apa tugas yang kita kerjakan. Jadi yang baik kadang sampai di green atau yellow saja. Kembali lagi ke sini, kita bisa refresh saja. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Similarity index-nya ada 84%, dan kita bisa ngecek dengan cara diklik saja. Untuk file yang sudah berhasil kita cek plagiasinya, bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini akan ada highlight-nya, tergantung dari jenis plagiasi dari teks yang kita punya. Di sini juga ada nomor. Maksudnya nomor ini adalah, jadi kita bisa mengetahui dari mana kata-kata ini kita dapatkan. Kita bisa melihat di sini, angkanya bisa kita klik, dan kita bisa lihat. Jadi nomor 1, kebanyakan kita mengambilnya dari blog ini, dan nomor 8 dari web ini, dan seterusnya. Nah, di sini ada kurang dari 1. Ini kebanyakan plagiasi seperti kata pengantar, bab 1, bab 2. Nah, seperti ini diikutkan, jadi tetap dianggap sebagai plagiasi. Nah, untuk mengurangi supaya yang seperti bab 1, bab 2 itu tidak dianggap, alias yang kurang dari 1 tidak dianggap, kita bisa memfilter dengan cara kita klik di bagian icon corong atau filter, lalu kita pilih yang tengah, dan kita isi misalkan kurang dari 3. Jadi fitur filter 3% ini akan membuat Turnitin hanya mendeteksi kalimat yang memiliki tingkat plagiarisme lebih dari 5. Kita klik apply changes. Nah, akan berkurang, dan yang di bawah 3% akan hilang. Jika kita ingin mendownload, kita bisa langsung klik ini, dan kita pilih current view. Tunggu sebentar. Jika filenya sudah selesai di-download, kita bisa buka, lalu bisa dilihat. Nah, ini menjadi ada highlight-nya tergantung dari jenis plagiasinya, dan di bawah
Nah, akan muncul seperti ini. Dan di sini sudah ada sumber utama dari teks yang diduga plagiasi dari web atau jurnal tertentu. Oke, demikian tutorial menguji plagiarisme dengan menggunakan Turnitin repository dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin melakukan uji plagiasi di Turnitin ya. Ditunggu like dan komen yang membangun dari teman-teman semua. Sampai jumpa.